Halo guys, jumpa lagi. Hari ini kita akan melanjutkan program PPS ya. Kemarin sudah terbit PMK 196 tentang teknis pelaksanaan PPS, cuman terlalu banyak ya, 178 halaman. Jadi pelan-pelan kita pelajari, baru akan saya bahas nanti. Oke? Sekarang hari ini gua akan bahas khusus mengenai isu mengenai SPT PPH 2, SPT tahunan 2021. Karena ini juga banyak jadi pertanyaan orang ya. By the way, gue mau disclaimer dahulu nih guys. Mau disclaimer bahwa semua isi video gue ini ya, ini hanyalah pendapat pribadi gue 100% ya. Ini bukan kajian akademis, ini bukan saran seorang profesional konsultan pajak gitu. Walaupun gue konsultan pajak, tapi video ini bukanlah saran seorang profesional konsultan pajak. Ini tidak berdasarkan fakta ataupun data ataupun peraturan pajak yang sesungguhnya ya. Ini hanyalah ya ngobrol-ngobrol warung kopi lah gitu guys ya. Semua isi video ini tidak bisa dan tidak boleh Anda jadikan pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Oke, clear ya guys? Supaya gue nggak diomelin lagi nih. Ya. Nah, kalau gue menceritakan sebuah kisah atau sebuah nama atau sebuah tempat atau sebuah jabatan tertentu gitu ya, atau istilah tertentu yang Anda familiar gitu, ketahuilah yang gue maksudkan itu bukan orang yang Anda kenal tersebut. Ya, tetapi itu hanyalah aktor dan artis yang ada di dalam dunia imajinasi gua saja, yaitu di dunia Wakanda. Oke. Nah, kalau Anda merasa bingung tentang perpajakan dan peraturannya, mohon tanyakanlah kepada AR Anda. Oke? Kenapa? Karena memang tugas AR Anda itu untuk mengedukasi warga negara gitu loh, masyarakat gitu ya. Dia dibayar mahal oleh negara dengan uang pajak Anda untuk mengedukasi dengan baik dan benar kepada semua masyarakat Indonesia. Oke? Gitu. Jadi, tanyakanlah kepada AR Anda. Ya. Nah, khusus buat teman-teman yang sampai hari ini ya, sekarang udah tanggal 28-29 Desember ya, yang masih gagal move on dari SP2DK Anda gitu ya, please deh ya. Teman-teman, jangan bego gitu ya, jangan bodoh teman-teman. Please, nontonlah YouTube Pajak Smart, nonton YouTube yang lain-lain juga. Tanyalah ke teman-teman Anda, tanya ke siapapun yang Anda kenal gitu ya. Tanya ke banyak orang supaya Anda punya persepsi dan punya pengetahuan yang benar gitu loh tentang undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 7 tentang HPP dan PMK 196 gitu tentang teknis pelaksanaan HPP, PPS gitu ya. Nah, SP2DK ya, SP2DK itu mesti lu perlakukan seperti Anda memperlakukan mantan pacar Anda. Oke? Apa yang akan lu lakukan terhadap mantan pacar Anda? Orangnya masih ada. Mungkin suara-suaranya masih bergaung di mana-mana gitu ya. Tapi sudah tidak relevan. Oke? Mantan pacar Anda sudah tidak relevan. Anda sudah move on. Mungkin Anda mau menikah sama orang lain atau sudah menikah dengan orang lain. Yang mantan sudah nggak relevan. Orangnya masih ada, tapi tidak relevan untuk dibicarakan lagi. Paham nggak maksud gue guys? Ya, SP2DK ini memang suratnya masih ada, masih terpending, tapi isinya sudah tidak relevan. Kenapa? Karena begitu Anda ikut PPS, PPS tidak mau mengakui apapun yang Anda lakukan terhadap SPT 2020 ke belakang. Apapun yang Anda betulkan, sudah nggak dipeduliin sama PPS. Kalau gitu, buat apa lu mempermasalahkan SP2DK lagi? Sudah tidak relevan. Oke? Yang relevan sekarang adalah mengurusi harta 2020. Ada yang masih belum dilapor nggak? Kalau belum dilapor, laporkan ke PPS. Begitu, guys. Ya. Jadi buanglah mantan Anda pada tempatnya. Buanglah SP2DK pada tempatnya. Oke? Nah, terus teman-teman sampai hari ini, sampai tadi malam, sampai sebelum gue bikin video ini, beberapa menit sebelum gue bikin video ini, masih ada gue telepon orang telepon gue ya, yang masih percaya dan masih ketakutan gitu ya, bahwa pemeriksaan tuh mungkin terjadi di akhir Desember ini. Masih ada orang ragu-ragu gitu loh, bahwa jangan-jangan gue diperiksa ya Desember ini. Ancamannya bisa diperiksa ya. Waduh. Guys, gini, gue sudah berbusa-busa, berbuih-buih menjelaskan, tidak mungkin terjadi pemeriksaan di Desember ini buat Anda. Gitu ya. Kalau lu masih SP2DK kemarin atau hari ini, tidak mungkin lu pemeriksaan di akhir bulan ini. Pemeriksaan itu ada prosesnya. Ya, ada proses, ada prosedur pemeriksaan. Ya, prosedurnya panjang, tidak bisa langsung ditentuin pemeriksaan hari ini, besok terbit pemeriksaan, tidak bisa begitu. Berbulan-bulan prosesnya, antara 3 sampai 6 bulan proses pemeriksaan resmi, guys. Oke? Jadi lu jangan bodoh gitu guys. Ya. Dan buat Bapak Ibu AR ya, aduh please dong Pak, please dong Bu gitu. Jangan mengedukasi yang membodohin masyarakat gitu loh.
Ya, karena ya masyarakat nggak bodoh juga sebenarnya. Mereka nggak ngerti peraturan, tapi nggak bodoh, gitu. Ya, jangan menyesatkan wajib pajak, gitu. Karena tindakan ini akan membekas, gitu loh. Pembodohan ini dan intimidasi ancaman ini akan membekas di pikiran dan hati masyarakat, gitu loh. Ya, jelas-jelas PPS di depan mata, tapi masih aja orang dicegah, diancam akan pemeriksaan dan sebagainya, tidak mau dibolehin PPS, hanya boleh ikut PPS kalau sudah bayar sekian 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 dan sebagainya gitu loh. Perilaku ini akan mencoreng reformasi pajak yang sudah kita bangun selama ini gitu loh. Ya, sudah bertahun-tahun reformasi pajak dibangun, kepatuhan masyarakat dibangun, kepercayaan masyarakat terhadap AR dan terhadap pemerintah, terhadap DJP dibangun dengan susah payah gitu loh. Sekarang hancur lebur gara-gara apa? Gara-gara perilaku oknum gitu ya, oknum di negeri Wakanda maksud gua guys, gitu ya. Edukasinya sangat menyesatkan, sangat membodohi gitu loh. Nah masalahnya adalah masyarakatnya nggak bodoh. Gara-gara masyarakatnya nggak bodoh, masyarakatnya mengedukasi diri sendiri dong. Dia nonton YouTube, dia tanya teman, tanya sini, tanya sana, dia teredukasi. Setelah dia teredukasi, dia berpikir, memang brengsek tuh AR itu ngomongin gue dikerjain sama dia, memang bangsat tuh orang gitu kan. Akhirnya kan wajib pajak jadi tidak respect gitu loh. Wajib pajak jadi kehilangan kepercayaan terhadap pejabat gitu loh. Itu sangat-sangat fatal sekali menurut gua sih. Ya. Nah, buat teman-teman nih, buat Anda semua para penonton di sini yang para warga Wakanda ya maksud gue ya, bukan di warga yang sebenarnya ya. Ya Anda jangan bodoh juga lah ya. Lu please lah. Kalau lu diintimidasi, terus lu ketakutan, nggak bisa tidur gitu ya, diancam dikit pemeriksaan, lu ketakutan gitu, terus lu mau nego, terus lu mau kasih duit dan sebagainya. Nggak usah guys. Please, lu cari tahu bagaimana sih prosedur pemeriksaan. Kalau lu sudah paham bagaimana prosedur pemeriksaan, lu tidak akan mengalami ketakutan-ketakutan yang lu alami hari ini. Gitu guys. Please belajarlah apa sih pemeriksaan itu, bagaimana sih prosedurnya gitu loh. Negara ini dibangun berdasarkan hukum, berdasarkan undang-undang, ada peraturannya, ada PMK dan sebagainya. Tidak bisa langsung mau pemeriksaan hari ini, besok terbit pemeriksaan. Tidak bisa begitu. Ada aturannya, ada prosedurnya harus dilakukan guys. Gue udah capek deh marah-marah sama wajib pajak. Masih bodoh begitu, masih mau dibodoh-bodohin gitu loh. Oke, tapi ini khusus untuk warga Wakanda guys ya. Yang gue telepon itu hanya imajinasi gue saja gitu ya. Oke. Anda tuh dikasih edukasi yang diceritakan apa? Edukasi yang salah gitu ya. Terus lu percaya gitu. Itu kan lu yang bodoh. Anda yang bego gitu loh. Percaya sama edukasi yang salah. Harusnya kan lu konfirmasi dahulu dong ke berbagai pihak, termasuk kepada AR ini yang ngomong ke Anda ini. Pak, kalau emang Bapak mau mengancam saya pemeriksaan, tolong kasih tahu saya dong prosedur pemeriksaan itu bagaimana sih Pak? Saya bingung deh Pak. Minta dijelaskan. Setelah dijelaskan, Anda konfirmasi ke kantor pusat Dirjen Pajak. Biar dia tahu, biar lu tahu. Yang benar tuh bagaimana sih? Gitu loh. Tanyain dengan jelas. Tanyain guys. Ya. Anda juga tanya ke berbagai macam tempat gitu. Contohnya video ini, atau video-video teman-teman yang lain, atau tanya konsultan pajak Anda dan teman-teman Anda gitu loh. Saudara Anda tanya semua. Biar lu paham situasinya gitu. Ya, lu paham kondisi Anda seperti apa, situasi lu seperti apa gitu guys. Kalau lu sudah bisa paham situasinya, lu paham faktanya bahwa oh begitu ya ceritanya. Maka lu jadi tenang. Lu jadi santai, lu jadi nggak ketakutan, jadi bisa tidur dengan nyenyak, lu nggak khawatir, lu nggak takut yang berlebihan. Begitu guys. Please buat teman-teman ya, mengedukasi diri Anda itu kan sangat baik sekali. Ya. Kadang-kadang ada AR gitu ya yang ngomong oknum ya, PPS tentang harta, SP2DK tentang PPH dan PPN. Ini gue udah capek menjelaskan ini di banyak video gue ya. Sehingga PPN dan PPH harus dibayar dulu nih sebelum lu boleh ikut PPS gitu. Ini edukasi busuk, oke? Ini edukasi yang menyesatkan gitu guys. Oke? Aduh. Untungnya wajib pajak itu nggak bodoh ya. Untungnya wajib pajak tuh belajar gitu, mau tahu gitu, sehingga mau tanya sana tanya sini gitu ya. Akhirnya kan kebongkar faktanya, ya kan? Kebongkar faktanya sesungguhnya bahwa kalau gue ikut PPS memang betul ngomongin harta, tapi setelah gue ikut PPS konsekuensinya adalah salah satu konsekuensi ikut PPS adalah PPH dan PPN yang seharusnya terhutang menjadi tidak terhutang. Kan begitu guys? Ya. Itu kan fakta sesungguhnya. Nah, setelah orang-orang mengetahui fakta sesungguhnya, akhirnya kan si AR kehilangan respect.
si wajib pajak jadi nggak respect sama si AR, gitu loh. Oke, apa yang terjadi kalau wajib pajak tidak respect sama AR? Ya sudah, orang nggak mau dengerin AR, itu masalah, itu problem, ya. Kepatuhan wajib pajak jadi turun, yang harusnya kepatuhan mau dinaikin malah turun, karena perilaku oknum yang nggak benar, gitu guys, ya. Apa kabar reformasi pajak? Udah nggak ada cerita, oke? Jadi kalau AR masih mengedukasi pembodohan seperti itu, aduh, gua sedih sih. PMK sudah keluar, harusnya tuh udah edukasi besar-besaran. Sampai hari ini, edukasinya mana? Edukasi, ada sih edukasinya banyak ya. Ada PMK udah keluar, terus ada siaran pers, ada berita-berita, ada banyak sebenarnya edukasinya. Cuman si wajib pajak ini nggak dijelaskan, nggak dikasih edukasi yang benar gitu ya. Nah, semua kasus nih guys ya, semua kasus yang telepon gua, yang curhat sama gua, punya satu kesamaan. Kesamaannya apa? Dia tidak pakai konsultan pajak. Atau dia pakai konsultan pajak, tapi konsultan pajaknya nggak berani maju sama AR. Gitu ya. Sama, masalahnya sama. Dia berhubungan langsung dengan si AR, si WP, si wajib pajak ini. Itu masalahnya muncul di situ. Ya. Kalau sampai ada konsultan pajak yang curhat seperti itu, gue jewer telinganya. Ya. Tapi gue nggak pernah dengar konsultan pajak curhat seperti itu. Yang tadi diintimidasi, terus bakal diperiksa dan sebagainya, itu kita ketawa aja deh kalau dengar begitu ya. Ketawa, guys. Kalau konsultan pajak dengar mau diperiksa di Desember ini, kita ketawa, ngakak. Gitu loh. Ya. Kalau AR kita mau konsultan pajak, nyerah langsung selesai. Gitu. Kenapa? Karena kita paham aturan. Gitu loh. Kita paham aturan. Oke, undang-undang itu kan terbuka buat umum, bisa dibaca oleh semua orang. Gitu, guys. Kita paham aturan, paham undang-undang. Gitu loh. Oke, nah kebanyakan masalah muncul karena si wajib pajak ketemu langsung sama si AR. Nah di sini terjadi intimidasi, terjadi ancaman, terjadi tekanan gitu ya. Akhirnya kan lu nggak berkutik, gitu loh. Karena apa? Lu nggak paham undang-undang, lu nggak baca undang-undangnya. Coba deh lu baca undang-undangnya. Kalau lu baca undang-undang, lu akan yakin sangat bahwa lu nggak akan mungkin diperiksa. Oke, itu ancaman itu adalah omong kosong. Itu cuma ancaman, ancaman asal-asalan aja gitu loh. Oke. Jadi lu pasti pahami undang-undang, guys. Kalau enggak, ya hire seorang konsultan pajak. Gitu. Oke. Banyak orang sampai hari ini masih ditungguin. Mesti bayar sekian ratus juta, bahkan sekian miliar mesti bayar gitu ya. Gini loh, guys. Uang itu nggak gampang nyarinya. Ya kan? Uang itu yang sekian ratus juta itu, menurut gua nih ya, mendingan lu simpan aja di dalam kamar lu, di dalam rumah lu simpan gitu ya. Lu siap-siap untuk bayar PPS. Kalau mau ikut PPS nih, PPS kan tarifnya tinggi sekali. Tarifnya 14% atau 8% atau 18% dan sebagainya. Mahal sekali tarif PPS. Jadi uang lu itu lu simpan untuk bayar PPS. Gitu guys. Ya, atau lu simpan untuk bayar pajak 2021. Oke, SPT 21 kan tahun depan nih, mau lapor nih. Nah, lu simpan uang itu untuk siap-siap untuk bayar pajak 2021. Kenapa? Karena SPT 2021 tidak dijamin oleh PPS. Ya, SPT 2021 kemungkinan besar Anda akan diperiksa. Oke? Kalau lu diperiksa, lu udah siap uangnya. Daripada lu bayar sekarang untuk sesuatu yang nggak ada gunanya sama sekali, mending lu siapkan, lu pegang uangnya. Supaya nanti lu siap-siap. Begitu SPT 2021 diperiksa, ada pajaknya, lu bayar. Gitu, bos. Oke. Sekarang gue akan bahas khusus untuk SPT 2021, guys. Jadi SPT 2021 dan PPS, ini dua hal yang berbeda. Ini dua hal yang tidak saling bentrok, tidak saling bersinggungan. Jadi masih banyak orang bingung, SPT dulu atau PPS dulu nih? PPS dulu atau SPT dulu nih? Kalau PPS dulu bagaimana? Kalau SPT 21 dulu bagaimana? Jawabannya adalah terserah, masing-masing itu tidak bersinggungan. Ya, kalau Anda lapor PPS, tidak mempengaruhi SPT 21. Anda lapor SPT 21, tidak mempengaruhi PPS Anda. Paham ya? Kenapa? Karena SPT 2021, walaupun lu bikin di 2022, tapi kondisinya adalah kondisi 31 Desember 2021. Oke? Pada saat 31 Desember 2021, itu belum ada cerita PPS. Anda belum ikut PPS sama sekali. Oke? Jadi, 31 Desember 2021, belum ada harta PPS di SPT Anda. Harta PPS Anda masih Anda sembunyikan. Anda baru ungkapkan di tahun depan. Paham ya, guys? Jadi, harta PPS dan SPT 21 tidak saling bersinggungan. Ya, paham ya guys? Nah, harta PPS akan dilaporkan di SPT 2022. Artinya apa? Artinya SPT 2021 Anda
tidaklah mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Memang seperti itu prinsip kerjanya, guys. Memang begitu cara kerjanya. Ya, SPT 2021 Anda hanyalah melanjutkan dari SPT 2020 yang memang sudah salah. Yang memang sudah masih ada harta yang disembunyikan. Gitu, guys. Yang belum dilaporkan. Oke? Jadi SPT 2021 hanya melanjutkan 2020 tambah penghasilan 2021. Sedangkan harta PPS dilapor di SPT 2022. Itu ya, guys. Paham ya? Nah, banyak sekali orang bertanya, kalau gua ikut PPS, bagaimana SPT 2021 gua? Aman apa enggak? Jawabannya adalah tidak aman. Sesimpel itu, guys. Oke, sesimpel itu. SPT 2021 sama sekali tidak aman. Kenapa? Karena tidak dilindungi oleh PPS. PPS hanya melindungi SPT 2020 ke belakang. Dengan syarat Anda melaporkan harta yang belum dilaporkan. Maka PPH maupun PPN dilindungi. Maupun pidananya pun dilindungi. Bahkan semua harta yang Anda laporkan tidak bisa dipidana. Gitu, guys. Jadi PPS ini betul-betul sebuah kesempatan terbaik buat Anda untuk melindungi diri Anda dari semua masalah perpajakan. Gitu, guys. Oke? Nah, SPT 21 tidak aman. Dan it's okay, nggak ada masalah, guys. Jangan berpikir gara-gara nggak aman terus takut gitu. Nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. SPT 21 tidak aman dan tidak apa-apa. Biarkan saja berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gitu, guys. Oke? Lanjut. Oh ya, mengenai e-billing. Nanti kan untuk bikin PPS, itu kode billingnya adalah 411128 PPA final, terus 427 untuk skema 1, 428 untuk skema 2. Teman-teman nggak usah khawatir mengenai skema-skema ini, mengenai kode-kode billing ini, karena nanti katanya Anda tidak akan bisa bikin kode billing langsung dari e-billing. Nggak bisa. Anda baru bisa bikin e-billing setelah Anda betul-betul mau ikut program PPS-nya. Jadi nanti di aplikasi PPS, Anda masukkan websitenya, terus isi mau lapor apa, maka akan muncul e-billingnya. Jadi nggak usah khawatir salah bayar dan sebagainya. Gitu. Ya. Mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak paham nanti gue bikin tutorialnya. Cuma sekarang belum bisa keluar. Karena di DJP Online belum ada ininya, menunya. Oke. Terus ada lagi yang bertanya nih. Ada lagi yang bertanya ya. Gue ikut PPS. 2020 ke belakang aman. Oke lah ya. Terus 2021 kan omset gue kan masih di bawah yang sebenarnya. Ya kan? Omset gue segini, tapi lapor masih kecil. Oke, gimana nih 2021? Terus 2022 kan gue selalu bilang jadilah orang jujur, ya. Jadilah orang jujur, buka CV atau PT dan akui semua di CV PT itu, maka akan terjadi lonjakan omset. Omsetnya yang tadi kecil tiba-tiba besar. Gitu kan? Karena Anda mau jujur. Mau jadi orang jujur, gitu kan? Nah, gimana yang 2021? Jangan-jangan AR akan mempermasalahkan, oh 2022 tinggi nih pajaknya nih. Omsetnya berarti kan 2021 gede dong omsetnya. Nah, ini kekhawatiran banyak orang. Jawaban gue simpel sekali, guys. Untuk Anda, 2020 ke 2016, diampuni semua dosanya, guys. Ya, lu bayangkan nggak, guys? Dari 2020, 19, 18, 17, 16, berapa banyak PPH maupun PPN yang seharusnya lu bayar? Berapa miliar yang seharusnya lu bayar, tapi diampuni semua, guys. Buset dah. Ini Bu Sri Mulyani betul-betul baik banget sama kita semua. Oke? Lu diampuni semua. 5 tahun pajak lu diampuni. PPH maupun PPN-nya. Oke? 2021. Ya sudahlah, bayarlah. Kan begitu, guys. Ya? Nah, bagaimana caranya lu mengapresiasi Ibu Sri Mulyani yang sudah sangat baik sama lu ini? Sangat baik, sudah membantu lu mengampuni semua dosa-dosa lu selama 5 tahun ke belakang. Bagaimana caranya lu mengapresiasi Ibu Sri Mulyani ini? Caranya adalah dengan menjadi orang jujur, terbuka apa adanya. Gitu. Mulai sekarang untuk ke depan. Oke? Kalau nanti 2021 diperiksa dan ketahuan Anda punya omset sekian lah, penjualannya sekian lah, dan dihitung pajaknya, ya lu bayar lah, guys. Oke? 5 tahun lu diampuni. 5 tahun lu diampuni. Berapa miliar yang harusnya lu bayar, lu diampuni semua. Sekarang 1 tahun aja yang ketinggalan, 2021. Dan diperiksa, dihitung pajaknya, kalau masuk akal, ya lu bayar lah, guys. Ya, bayarlah. Karena itu memang uang yang seharusnya lu bayar buat negara. Oke, itu pajak yang seharusnya lu bayar untuk negara. Ingat itu ya. Gitu. Jadi, jangan khawatir, guys, untuk 2021. Jangan khawatir. 2021 kalau memang diperiksa dan terhitung pajaknya, ya kita bayar apa adanya. Begitu, guys. Tapi 5 tahun lu diampuni. 5 tahun kita dihapuskan semua dosa-dosa kita. Berapa banyak PPHN maupun PPH yang diampuni semua itu, guys.
Oke, kita apresiasi Ibu Sri Mulyani dengan cara menjadi orang yang jujur sekarang. Menjadi wajib pajak yang patuh, terbuka, jujur, apa ada yang kita buka semua. Itu guys. Oke. Oke. Jadi 2021 akan jadi tumbal. Tumbal atas penembusan dosa Anda. Oke. Lu membuat sebuah ritual untuk menebus dosa, yaitu ikut PPS. Tumbalnya apa? Kan biasanya kan ada tumbal tuh. Tumbalnya adalah SPT 2021. Oke, SPT 21 Anda akan ditumbal. Dan baik-baik saja, tidak apa-apa guys. Berikan 2021 Anda. Kalau memang diperiksa, terhitung pajaknya, dan menurut lu masuk akal, bayar guys. Bayar teman-teman. Ya, memang itu pajak yang harus Anda bayar. Gitu loh. Dan di 5 tahun Anda diampuni. Kita berterima kasih sama Bu Sri Mulyani. Gitu guys. Ya. Oke. By the way, laporkan PPS skema 2 Anda di 1 Januari 2022. Saya akan live IG jam 00.01 tanggal 1 Januari 2022. Kita Happy New Year di depan komputer. Ya, kalau teman-teman mau join, silakan join. Gua akan laporkan PPS skema 2 dengan melaporkan tambahan uang yang belum dilaporkan, uang tunai Rp100.000. Bayar Rp14.000. Oke? Supaya apa? Ini supaya untuk mengunci SP2DK sehingga supaya bisa gugur semua. Oke? Supaya mengunci semua tahun 2020 ke belakang sampai 2016 semuanya gugur semua. Kewajiban pajak Anda, PPh maupun PPN itu gugur semua. Oke? Kita laporkan kecil dulu karena PPS boleh lapor banyak. Nah, setelah itu barulah Anda boleh susun. Pelan-pelan disusun, mau ikut PPS skema 1, skema 2-nya berapa nilainya, nanti disusun. Ada waktu 6 bulan, guys. Ada waktu 6 bulan untuk betul-betul melaporkan PPS dengan baik dan benar. Oke, tapi 1 Januari, laporkan dulu PPS nilainya kecil, nggak apa-apa, supaya Anda bisa terbebas dari masalah SP2DK Anda, gitu guys ya. Kalau Anda belum ada SP2DK, nggak usah khawatir. Nggak perlu, kalau saya bilang sih. Gitu guys. Oke, nah mulai tahun 2022, mari kita sama-sama menjadi wajib pajak yang patuh, yang jujur, terbuka apa adanya guys. Ya, inilah harapan dari Ibu Sri Mulyani. Inilah harapan dari Pak Jokowi. Oke, kita semua sudah diampuni 5 tahun, mulai sekarang kita terbuka apa adanya. Kita jadi orang jujur, gitu loh. Dengan menjadi orang yang jujur, lu nggak akan jadi jatuh miskin. Tidak. Lu hanya bayar pajak lebih tinggi dari biasanya, padahal memang seperti ini seharusnya lu bayar, gitu loh. Jadi biasakanlah diri kita untuk membayar pajak dengan angka yang benar. Dengan begitu, lu akan bisa tidur nyenyak, lu akan bisa hatinya tenang, dan lu jadi warga negara yang baik, guys. Gitu, guys. Nggak ada salahnya. Gitu, guys. Oke, kedepannya jangan pernah ada lagi yang kita tutupi. Semua kita buka. Jangan ada lagi yang kita sembunyikan dari pajak. Nggak ada gunanya, karena pajak itu sudah digitalisasi, semua data sudah lengkap. Oke, jangan lagi kita berusaha untuk menyembunyikan ke pajak. Justru terbalik. Sekarang apalagi yang mau gue buka ya? Apalagi yang belum gue laporkan ya ke pajak? Harusnya begitu, guys. Ya, sekarang mindsetnya kita ubah. Oke, sekarang mindsetnya kita ubah. Gue mau jadi orang terbuka. Apalagi yang belum gue lapor ya? Apalagi yang belum gue lapor? Pajak apalagi yang belum gue bayar ya? Seharusnya begitu cara mikirnya, guys. Ya. Jadi kita lupakan mindset yang lama itu. Sekarang kita bergerak, kita move on ke masa depan. Ya, masa depan, masa yang terbuka, masa yang jujur, dan kita patuh pada pajak apa adanya. Gitu, guys. Oke, guys ya. Semoga teman-teman SP2DK-nya bisa berjalan dengan lancar. Jangan khawatir, Anda pasti bisa ikut PPS. Itu, guys ya. Sampai jumpa lagi.